Kadang kucing. Suka pot kayak kembang. Terus gula-gula sama tuku. Biasanya kan 6186 sama yang 70 kali berapa ya? Rabi loh. Oh, 6186 berapa? Jebol bayi wong lanang arep ngatur piye lho. Ya lek dhuwit rek bro piye. Masa arep wahne sak cerit. Makasih, Pak. Kendel Orang-orang ora kuat bilang dipate. Ini kamu bahasa Inggris. Jadi kalau harus barang-barang. Urung lek duwe bronkitis iki. Ini tapi kita Ini dalam negeri, dalam luar negeri tidak kelebu. Oh, Ren. Ini tak buka apa-apa. Bisa lek repot ngono kono aku mak sisene ning iki lho. Baiklah Bapak Ibu Wali Santri, akan kami mulai pertemuan pada rapat kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati dan kita ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Kepala Sekolah SMA Transens Tebu Ireng Ustadz Umbaran SHI, Ustadzah Ruru selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ustadz Pendika selaku Waka Bidang Sarpras, Ustadz Rifki selaku BK kelas 10 dan Ustadzah Aisyah BK kelas 10 juga, Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, diberi kesehatan untuk melakukan rapat Zoom meeting berkaitan dengan pemilihan mapel di SMA Transens Tebu Ireng. Kali keduanya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dan meninggalkan syariat agama Islam. Dan semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiganya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang berkenan mengeluangkan waktunya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dan semoga putra-putri Bapak Ibu menjadi putra yang sholih, putri yang sholihah, muti'an wa muhibban ilallah wa rasulih, dan nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa bangsa, khususnya bagi agama kita Islam. Amin. Baiklah Bapak Ibu Wali Santri, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sosialisasi mapel pilihan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi terkait program pemilihan mapel pilihan, acara yang keempat yakni visi
Si kaitannya dengan mapel pilihan di SMA Transcience. Dan yang kelima, tahap pemilihan mapel pilihan dan peran orang tua. Yang selanjutnya yakni tanya jawab, kemudian doa atau penutup. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan Zoom kali ini, mari kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita dalam menyukseskan masa depan anak didik kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMA Transcience Tebu Ireng yang akan disampaikan oleh Ustadz Umbaran SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Bapak Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz. Yang terhormat seluruh pimpinan SMA Transcience beserta guru BK, dan tak lupa pula seluruh wali santri kelas 10 SMA Transcience Tebu Ireng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat bersama sosialisasi ya tentang pemilihan mata pelajaran di fase F di kelas 11 yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini SMA Transcience sudah mengikuti kurikulum Merdeka, sudah menggunakan kurikulum Merdeka sebagai acuan kurikulumnya di kelas 10, sementara kelas 11 12 masih menggunakan K13. Nah, karena ini masih baru dari segi penamaan dan sebagainya, maka kita bersama-sama bisa saling membantu, mengisi, dan mengingatkan, terutama kepada kami semua dari Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih paham dari kami, yang sudah lebih tahu tentang kurikulum Merdeka ini, maka kami juga mohon informasinya, bantuannya, terutama bagi semuanya untuk mendukung seluruh kegiatan, seluruh program yang sudah kami canangkan untuk mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Di kelas 10 kemarin semester ganjil kita sudah mengadakan 2 proyek. Yang pertama tentang kewirausahaan ya, dan juga tentang kebersihan. Itu temanya kemarin itu kuliner ya, kuliner Nusantara judulnya itu. Kemudian yang kedua tentang pengolahan dan sampah, itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah anak-anak cukup antusias, cukup berhasil karena mereka ini merupakan hal baru seperti itu. Nah, di semester genap ini juga demikian, nanti akan ada proyek-proyek yang harus kita laksanakan. Nah, nanti di kelas 11 karena mungkin kita istilahnya merdeka, mereka tapi tetap bertanggung jawab seperti itu. Santri bebas memilih mata pelajaran, tapi sudah kita tentukan pilihan-pilihannya. Karena kita di sini itu namanya SMA Transcience, pesantren sains, maka sainsnya jangan sampai hilang, jangan sampai pudar, jangan sampai luntur. Karena itu kami juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin putra-putrinya ini ada kecenderungan mungkin ya mengambil jurusan selain ke sains atau MIPA, mohon Bapak Ibu juga bisa memberikan arahan, memberikan dorongan
motivasi bahwa di sini itu namanya SMA Trend Science, maka fokusnya adalah ke sains kealaman seperti itu. Jangan sampai nanti ke depannya kita bergeser dari cita-cita dari pendiri dan juga penggagas di SMA Trend Science Tebuireng ini. Jadi pilihan-pilihan yang sudah ditentukan itu tetap kita fokuskan kepada sainsnya, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Sekalipun di kurikulum mereka itu tidak ada istilah IPA dan IPAS istilahnya itu, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi kita tetap punya ciri khas, kita punya punya hal yang kita perjuangkan, yang kita cita-citakan. Santri-santri kita ini, alumni-alumninya bisa mengembangkan sains, mencintai dan mengembangkan sains di masa yang akan datang. Bahkan mimpi kita itu Gusolah, ya Sholah Al-Mufrullah, ya Sholahuddin Wahid, Prof. Agus Suwanto itu sampai punya mimpi nanti 20-30 tahun ke depan itu ada dari alumni-alumni kita yang meraih hadiah Nobel, terutama di bidang sains kealaman. Karena selama ini masih didominasi oleh non-muslim. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dukungannya, mohon bantuannya, baik secara material, spiritual maupun moral ya, untuk mendukung segala aktivitas, segala program yang ada di SMA Trend Science Tebuireng ini. Material mungkin ya dari syariah per bulan, jangan sampai lupa itu. Moral itu bentuk dukungan untuk selalu mengamini yang kami programkan, dan spiritual doa dari Bapak Ibu sekalian tentu juga kami harapkan untuk kesuksesan kita semua, terutama para santri di SMA Trend Science Tebuireng ini. Jadi dari semua dari kami, semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Paparan selanjutnya yakni terkait program pemilihan mapel pilihan yang akan disampaikan oleh Ustazah Rurudi Jayanti SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pengasuh Pesantren Tebuireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang terhormat Kepala SMA Trendsen Tebuireng Ustadz Mumbaran, kepada Ustadz Tendika dan Ustadz Lukmanul Cakim selaku Wakil Kepala SMA Trendsen, serta Ustadzah Aisyah dari BK SMA Trendsen, serta Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mengikuti agenda sosialisasi yang sudah disampaikan pada beberapa hari yang lalu. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal pengantar sebelum nanti akan disampaikan lebih jauh terkait teknis dan juga mekanisme program pemilihan mapel pilihan. Seperti itu. Nah, yang pertama mungkin dari dasar hukum dari yang akan dibahas ke depannya dulu. Jadi nanti selama satu pertemuan secara daring ini kita akan bersama-sama membahas mengenai penerapan IKM khususnya terkait program pemilihan mapel pilihan di SMA Trend Science. Kemudian yang kedua akan dibahas juga terkait visi SMA Trendsen Tebuireng, yang mana ini nanti berkaitan dengan korelasinya hingga SMA Trendsen menentukan mapel pilihan yang disediakan dan dapat dipilih oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah tahap-tahap serta mekanisme pelaksanaan, serta yang terakhir nanti adalah peran wali santri atau peran orang tua.
Nah, sebelum menuju itu semua, Bapak Ibu, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan regulasi terkait yang menjadi dasar hukum adanya sosialisasi dan rentetan agendanya dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah terkait Permen nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas permen sebelumnya nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi di dalam permen tersebut disampaikan bahwa siswa-siswi jenjang SMA yang menerapkan kurikulum merdeka ini, mereka terbagi berdasarkan kelompok usia yang saat ini disebut fase E dan fase F. Nah, untuk fase E ini mungkin Bapak Ibu familiar, juga mungkin sudah mengetahui sebelumnya, ya ini sama dengan kelas 10, seperti itu. Kemudian untuk fase F itu adalah untuk siswa-siswa kelas 11 dan kelas 12. Nah, di dalam struktur kurikulum yang akan diberlakukan di kelas 11 dan 12 atau fase F, disusun ada 2 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum atau yang wajib ditempuh oleh siswa, dan yang kedua adalah kelompok mapel pilihan. Nah, untuk kelompok yang kedua inilah yang nanti akan bersama-sama kita bahas hingga akhirnya nanti pada beberapa waktu mendatang siswa menetapkan mapel pilihannya, tentu dengan sesuai dengan kondisi sekolah, yakni kondisi SMA Trendsign. Kemudian regulasi yang kedua adalah terkait Permen nomor 48 tahun 2002 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Jadi di dalam permen tersebut salah satunya dijelaskan bahwa terdapat program penerimaan jalur SNBT atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, maaf bukan SNBT, SNBP, yang mana untuk menjaring siswa-siswa yang nantinya akan diseleksi lebih lanjut diperlukan 2 komponen, salah satunya nih Bapak Ibu, yaitu komponen nilai mata pelajaran, yakni yang pertama rata-rata nilai rapor dari semua mapel, dan yang kedua spesifik kepada mapel-mapel yang mendukung program studi siswa yang lebih lanjut seperti itu, selain portofolio dan prestasi lain. Nah, fokus kami pada mapel pendukung program studi tadi. Nah, mapel-mapel pendukung program studi lanjut ini dijelaskan lebih lanjut pada Permen nomor 348/M/2022 tentang mapel pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi, yang setelah kami cermati terdapat 59 pembagian. Nah, di antara 59 pembagian tersebut, 12 diantaranya non-MIPA. Jadi kalau kita simpulkan 80% mapel pendukung program studi dari semua bidang, baik itu humaniora, kemudian terapan, sains, itu 80%-nya ditunjang oleh mapel sains, seperti itu. Nah, kemudian untuk slide berikutnya, nggih. Nah, ini program pemilihan mapel itu seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tugas program ini ditujukan hingga nanti siswa siap untuk memilih mapel pilihannya paling tidak sebelum tahun ajaran baru, Bapak Ibu. Yang mana mereka nanti tahun ajaran baru sudah memilih dan menetapkan mapel pilihan tentu diketahui oleh siswa sendiri, sekolah, dan orang tua. Nah, untuk prinsip-prinsip atau dasar-dasar pemilihan mapelnya nanti didasarkan pada 3 variabel, Bapak Ibu. Yang pertama adalah minat, yang mana minat itu berhubungan tentang ketertarikan siswa pada suatu objek, kemudian bakat, yakni kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif, cepat, dikuasai, dan tampil lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Jadi secara umum kemampuan ini gambarannya lebih kepada nilai akademik misalkan.
Nah, 3 ini nanti yang menjadi pertimbangan sehingga siswa A atau siswa B nanti harus memilih kelompok mapel pilihan tertentu. Nah, berikut ini gambaran dari struktur mapel fase F yang akan siswa terima saat kelas 11 dan 12, 2 tahun ajaran. Yang pertama, kelompok mapel umum atau wajib, meliputi ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, PJOK, Sejarah, dan Seni Budaya. Ini yang harus siswa terima, ngoten Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan, ini yang tidak kami tampilkan karena cukup banyak mungkin. Nah, ini nanti kami tampilkan hanya beberapa yang ditetapkan atau dapat dipilih di SMA Transcend. Nah, untuk berikutnya terkait paparan visi, dan korelasinya dengan struktur mapel pilihan yang ada di SMA Transcend akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Tendika. Terima kasih Ustadz Daruru atas tes. Mohon maaf Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Jauh welas Pak. Oke, terima kasih. Ini saya menanggapi adanya keluhan di WhatsApp atau di ini ya, barangkali mungkin dari kami kurang jelas. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Ustadzah Ruruh tadi berkaitan dengan pemilihan mata pelajaran untuk fase F dan berkaitan dengan visi SMA Trans Science Tebuireng. Jadi yang di layar Bapak Ibu ini adalah visi yang sama persis dengan yang dibuat, disusun redaksinya oleh almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid beserta Profesor Agus Purwanto pada saat Trans Science digagas. Ya, jadi ada 4 value yang menjadi ciri khas SMA Trans Science, baik yang ada di Tebuireng maupun Trans Science yang lain, yaitu generasi yang memegang teguh Al-Quran, kata kunci pertama Al-Quran, yang kedua memiliki kecintaan dan tekad cita-cita untuk mengembangkan sains atau mendalami sains ya sebagai bagian dari prosesnya, kemudian memiliki kedalaman filosofis dan akhlakul karimah dan memiliki keluhuran akhlak. Karena itu Trans Science tidak akan pernah lepas dari 4 value ini, yaitu Al-Quran, sains, filsafat atau filosofi, dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, nanti dinamika kurikulum seperti apapun, tentu visi ini akan selalu menemukan relevansinya. Selanjutnya. Oke. Nah, untuk misi yang dicanangkan oleh SMA Trans Science ada 6. Ini per 2023 ini misi ini mengalami penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan terbaru. Dan perkembangan yang terakhir adalah IKM yang kita terapkan di SMA Trans Science, sehingga misi yang ditetapkan adalah ada 6 poin ini yang kami tampilkan di monitor Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah mewujudkan proses pendidikan yang menanamkan pemahaman dan kecintaan murid atau santri pada Al-Quran dan sains. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang membentuk profil lulusan yang mampu mengeksplorasi alam dengan berbagai fenomenanya secara material maupun spiritual, serta mengembangkan sains. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam sehingga terbentuk generasi yang tekun beribadah, ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan toleran. Nah, sebagai garis bawah saja ini yang 5 kata-kata ini adalah nilai, prinsip dasar pesantren Tebuireng.
Kemudian merancang dan mengembangkan desain kurikulum yang mengadaptasi muatan Al-Quran dan sains. Yang kelima, menyediakan lingkungan untuk mengembangkan sikap ilmiah, berpikir logis dan filosofis. Dan yang terakhir adalah mengantarkan peserta didik untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang kealaman. Nah, Bapak Ibu mohon izin saya memberikan garis bawah ini ya. Di yang keenam ini salah satu misi penting yang kami canangkan adalah santri-santri yang sudah mondok di pesantren sains, di Trend Sains, akan kami ikhtiarkan supaya lanjut belajarnya ke perguruan tinggi, kalau bisa perguruan tinggi yang paling bagus, ya. Tapi lebih khusus lagi diupayakan bidangnya adalah bidang sains kealaman atau bahasanya natural science. Nah, ini menjadi misi kami. Karena itu nanti kalau ada satu fenomena, sekiranya ini ada santri-santri ada kecenderungan atau harapan di luar bidang ini, tentu kami akan mengevaluasi kembali sekiranya apa yang menjadi permasalahan begitu. Nah, berkaitan dengan IKM, Bapak Ibu, ya, tentu Trend Science bersifat adaptif ya, mengakomodasi adanya perubahan ini, tapi dengan tetap berpegang teguh pada visi dan misi tadi. Ya, sebagai upaya implementasi kurikulum merdeka, ini komitmen Trend Science terhadap visi sekolah ini sesuai permen yang sudah disebutkan tadi. Itu ada 4 menu mapel pilihan, Bapak Ibu. Sebenarnya dari 4 menu ini, kalau ini dianalogikan seperti menu makanan gitu ya, yang bedanya toppingnya saja, Bapak Ibu. Yang paling bawah itu, Bapak Ibu. Jadi menu yang pertama adalah yang membedakan gitu ya, itu informatika. Menu kedua itu bahasa Inggris tingkat lanjut atau extended ini ya. Yang ketiga adalah geografi dan yang keempat adalah PKWU. Bahan dasarnya sama Bapak Ibu ya. Karena itu menjadi komitmen Trend Science ya, walaupun dalam konteks IKM, dalam konteks kurikulum merdeka ini sesuatu yang bisa dipilih oleh santri gitu. Tetapi untuk konteks Trend Science kami tidak sepenuhnya saklek wah harus ikut Trend Science. Enggak, tetap ada pilihan bagi santri gitu. Tapi kami juga tidak sepenuhnya memberikan kebebasan gitu ya. Gitu. Nanti tiba-tiba di Trend Science yang dipilih ke sosiologi, antropologi, nah ini tentu tidak relevan, tidak cocok dengan visi dan cita-cita besar kita bersama, gitu nggih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang menitipkan putra-putrinya di Trend Science ini juga punya harapan yang sejalan dengan kami, gitu ya. Yaitu mudah-mudahan selain jadi santri yang jadi anak yang soleh, gitu, jadi anak yang cerdas, tapi juga nanti punya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap bidang sains kealaman. Nah, begitu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, untuk mapel pilihan yang sifatnya wajib ya, yang kami jadikan wajib itu ada 4 ya, matematika tingkat lanjut ya, matematika tingkat lanjut, biologi, fisika dan kimia. Karena itu menjadi ciri khas ya, santri Trend Science dia terampil dalam observasi ayat-ayat semesta. Santri Trend Science dia terampil dalam mendesain riset atau percobaan-percobaan ilmiah gitu. Sementara kemampuan tambahannya bisa dipilih nanti. Rencana mau lanjut ke BINUS misalkan, atau ke AI, ke artificial intelligence, ke machine learning atau ke deep learning, ya bisa ke informatika. Rencana saya lanjut nanti Ustadz biar juga selain sains saya bisa studies overseas ya, ke luar negeri, ke bidang-bidang yang berkaitan dengan ini ya silakan bisa ngambil bahasa Inggris ini. Rencana masuk ke geologi, masuk ke ilmu kebumian, ke ITB yang berkaitan dengan kebumian, bisa ini masuk ke geografi. Wah, ini selain jadi saintis juga rencana sudah punya passion ke bisnis gitu ya, kelihatan misalkan putra-putri menonjol, monggo nanti di PKWU. Tapi itu pilihan gitu Bapak Ibu. Nanti ada variabel lain yang juga kita masukkan selain pilihan gitu. Nah,
Ini Bapak Ibu terkait dengan rancangan kelasnya, nggih, kan sekarang putra-putri Ibu, Bapak Ibu kan masih kelas 10, nggih. 5 bulan lagi naik kelas 11. Gitu. Jadi ini nanti rancangan kelasnya Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu akan mengikuti dua kelas gitu ya. Gitu. Yaitu ada kelas tetap dan kelas dinamis gitu ya. Yaitu dua jenis kelas. Nah, sesuai dengan jumlah santri kami kalau dihitung-hitung yang kelas tetapnya ada 6 kelas gitu ya. Ya seperti sekarang itu ya, kelas 10 sains 1 sampai kelas sains 6. Kemudian yang kelas dinamisnya ada 8 gitu. Kelas misalnya moving class. Ini. Nah, ini nanti sampai ini ketemu angka sekian itu siapa saja yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan terlibat ya, berkolaborasi dengan sekolah untuk memilihkan untuk proses memutuskan nanti sekiranya mana yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu yang paling cocok ya. Begitu. Ini juga sudah ada caranya ya Bapak Ibu ya. Ini nanti dikaitkan dengan variabel RIASEC ya saat eksplorasi minat bakat dan sebagainya ini. Nah, ini. Ya, menawi itu Bapak Ibu ya, nanti monggo nanti kalau ada yang kurang sreg, Pak ini kok ternyata begini atau ada yang kurang cocok, nanti bisa disampaikan di sesi pertanyaan. Sekian Bapak Ibu dari kami, mudah-mudahan kebijakan ini tadi dari Trend Science bisa Bapak Ibu dukung sepenuhnya dan agar semua bisa berjalan lancar dan cita-cita bersama kita bisa tercapai. Perkataan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Darul. Oh ya, dari ada gini. Atau mau? Idaman hati. Iya. Dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, nggih? Alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Ruru dan juga Ustadz Andika. Saya akan menyampaikan tentang tahap-tahap pemilihan mapel yang nanti akan dilalui oleh peserta didik di sini, di SMA Trend Science ini, untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat minat dan juga kemampuan Ananda yang akan dijalani nanti pada fase F, yaitu pada kelas 11 dan juga kelas 12. Tahap pemilihan mapel ini yang pertama, analisa ketersediaan pendidik dan ruang kelas yang dikoordinasikan dengan bidang sarana prasarana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Andika bahwa nanti ada kelas tetap seperti yang sekarang dijalani oleh siswa di kelas 10, lalu yang kedua ada kelas moving, di mana kelas moving nanti adalah anak-anak bermoving sesuai dengan pilihan mapel yang sudah diambil. Lalu yang kedua, adanya sosialisasi mekanisme pemilihan mata pelajaran yang ini dilakukan kepada wali santri seperti yang hari ini disosialisasikan maupun nanti akan disosialisasikan kepada siswa dan siswi. Yang ketiga, adanya pendampingan eksplorasi bakat minat dan juga kemampuan sampai pada Ananda akan menentukan pilihan mapel yang akan diambil. Setelah itu akan didampingi selama kelas 11 dan 12. Begitu Bapak Ibu kira-kira gambaran tahapan pemilihan mapel pilihannya. Berikut adalah timeline atau rancangan waktu yang sudah dibuat. Yang hari ini kita laksanakan adalah sosialisasi terkait pemilihan mapel untuk fase F pada hari ini 4 Februari 2023. Setelah hari ini nanti akan dilanjut
dengan pendampingan eksplorasi bakat, minat, dan kemampuan. Yang ini nanti kita akan memberikan angket pemilihan mapel kepada peserta didik kelas 10, di mana angket tersebut juga akan menjadi salah satu nggih Bapak Ibu dari faktor yang lain penentu pemilihan mapel tersebut. Lalu setelah angket, maka kita akan melaksanakan psikotes, di mana psikotes ini kita laksanakan menggunakan instrumen Riasek yang sudah disediakan sebelumnya oleh pemerintah melalui buku panduan pemilihan mata pelajaran pilihan. Setelah dilakukan tes, nanti adalah pengelompokan mapel-mapel yang ada pada menu pilihan, yaitu mapel informatika, bahasa Inggris tingkat lanjut, geografi, maupun PKWU, yang akan dibantu oleh wali kelas yang berisi tentang nilai-nilai perkembangan Ananda selama di fase E, atau pada saat kelas 10. Lalu setelah itu, analisa dari beberapa faktor yang sudah saya sampaikan tadi, sampai pada penetapan mapel pilihan. Sampai setelah itu dimasukkannya Ananda pada kelas-kelas moving. Next. Nah, berikut gambaran eksplorasi minat bakat dan kemampuan. Yang pertama, angket. Angket ini akan dibagikan kepada siswa yang berisi tentang pilihan mapel, juga nanti keinginan dia, karirnya setelah lulus, maupun rencana dia setelah lulus SMA, di universitas atau prodi mana nanti yang akan diambil. Dan juga nanti siswa dibebaskan dalam memilih pilihan mata pelajaran sesuai menu yang tadi ditampilkan, dari yang paling dia minati sesuai dengan bakat minatnya sampai dengan urutan yang nomor 4 yang mungkin dia tidak ingin masuk ke kelas tersebut. Lalu diadakannya minat dan bakat menggunakan tes Riasek, Bu, yang sudah saya sampaikan tadi. Tes Riasek ini diambil dari instrumen yang sudah tersedia dari pemerintah dalam penentuan mapel pilihan. Lalu yang ketiga, menggunakan nilai akademik yang didapati pada nilai-nilai yang sudah Anda capai di fase E. Next. Nah, pendampingan pemilihan mapel yang akan dilakukan oleh sekolah, di mana nanti skenario satunya adalah pilihan siswa, yang kedua minat dan bakat siswa, lalu kemampuan. Dari 3 faktor ini, jika ada kesamaan antara pilihan siswa dengan bakat dan minat dari hasil tes yang nanti akan dijalankan, dan juga didukung oleh nilai dari yang dipilih oleh siswa, maka untuk penentuan mapel pilihan di mapel tersebut. Jadi memang tidak ada halangannya. Jadi siswa sendiri dari bakat minat maupun dari kemampuan memang bagus, maka siswa akan mengambil mata pelajaran tersebut untuk di fase F. Nah, jika skenario 2-nya, jika antara pilihan siswa dan bakat minatnya sesuai, namun kemampuannya mungkin masih belum mencukupi atau di atas KKM-nya, maka faktor yang paling banyak nanti akan digunakan untuk sebagai acuan pemilihan mata pelajaran. Begitu pula sebaliknya. Skenario ketiga, ya, antara pilihan siswa, bakat dan minat siswa maupun kemampuan dari 3 komponen di atas, jika tidak ada kesesuaian maka akan dilakukan konseling oleh BK. Nah, konseling oleh BK ini nanti faktor yang lain yang akan ditambahkan adalah faktor
dari angket yang nanti akan kami setelah sosialisasi nih Ibu, Bapak, nanti akan kami berikan kepada orang tua juga sebagai salah satu acuan untuk menentukan siswa tersebut memilih di mapel mana. Yang skenario 4, jika dalam kuota yang tadi sudah disampaikan tidak memenuhi atau melebihi kelas sesuai dengan kuota, maka nanti ada konseling lanjutan oleh BK. Juga tindak lanjutnya nanti adanya pemeringkatan atau mapel cadangan yang siswa di angket siswa tersebut itu sudah diperingkatkan mana yang paling dia minati sampai tidak, maka jika kuota tidak memenuhi, maka akan memperhitungkan dari pemeringkatan mapel cadangannya. Nah, selanjutnya sampai dengan penetapan mapel pilihan. Setelah tahap eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan tadi, serta pendampingan pemilihan mata pelajaran oleh wali kelas maupun guru BK dan di sekolah, juga oleh orang tua, maka nanti dilakukan penetapan mapel pilihan yang nanti akan diketahui dan disetujui oleh siswa sendiri dan juga oleh wali santri. Maka dari itu, karena adanya faktor pemilihan ini, maka peran orang tua di sini sangat juga penting dalam berkolaborasi dengan sekolah dalam upaya mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan siswa di sini agar terbangun pemahaman yang utuh. Dari itu nanti orang tua juga ikut membantu siswa-siswi yang ada di sini dalam pengambilan keputusan pilihan karirnya santri untuk selanjutnya. Sehingga karena peran orang tua di sini sangat penting, Bapak Ibu, setelah ini nanti akan kita bagikan angket berupa Google Form untuk menjaring beberapa data yang diperlukan dari wali santri. Yang di dalamnya nanti wali santri juga bisa memilihkan pelajaran yang mungkin nanti siswa tersebut atau anak panjenengan akan mengambil pelajaran dari menu-menu yang sudah disediakan di sekolah. Begitu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan yang telah kami lakukan. Jika ada yang belum jelas, maka kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait apa yang telah disampaikan tadi untuk memperjelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita dilibatkan dalam sosialisasi dalam untuk peminatan dan juga seperti pemilihan oleh anak didik kami. Saya rasa ini sangat penting bagi kita semua. Jadi nanti kira-kira mana yang memang benar-benar pas sesuai dengan bakat minat anak-anak tersebut, sehingga kami berharap nanti itu ada memang sudah dijawab tadi, jadi ada keterlibatan orang tua dalam hal nanti pada saat memberikan arahan kepada anak-anak kira-kira mana yang akan menjadi pilihan mereka ke depannya, dan nanti kira-kira mana universitas ataupun fakultas yang akan mereka pilih ke depannya. Untuk itu mungkin nanti kita sangat berharap model seperti apakah yang akan disampaikan dengan orang tua. Nanti kita sangat berharap seperti apa modelnya, apakah kita bisa memberikan semacam pandangan-pandangan, kalau setahu saya anak ini itu nampaknya minatnya di sini, kemudian jadi mungkin kita nanti akan saja seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kira-kira nanti apakah ada semacam ketika ada beberapa pilihan, apakah ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 seperti itu, sehingga nanti dari sekian pilihan itu mungkin prioritasnya mana yang akan menjadi
pilihan dari anak-anak sesuai dengan penilaian dari pihak sekolah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bapak atas saran dan juga masukannya terkait dengan pentingnya keterlibatan orang tua. Memang di sini memang tugas kita semua untuk berkolaborasi seperti itu untuk kedepannya agar apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh siswa, yang dijalani oleh siswa dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apakah ada pilihan 1, 2, 3, dan lain-lain? Tadi ada variabel untuk menjaring data terkait pilihan siswa yang nanti akan dilakukan oleh BK dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, mulai besok seperti itu secara terjadwal, yang mana siswa nanti akan tidak harus menuliskan hanya satu pilihan, namun beberapa pilihan mapel secara dari prioritas tinggi ke yang paling rendah, atau dari yang paling diminati ke 4 poin terakhir yang mungkin kurang diminati seperti itu. Jadi prioritas tersebut nanti akan membantu kami untuk menjaring siswa ini kecenderungannya kemana, dan apabila nanti ada faktor-faktor lain yang tidak dapat memetakan siswa ke dalam pilihan yang dia pilih, ada opsi-opsi berikutnya yang menjadi pertimbangan lebih lanjut. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Salah satu cukup jelas, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Izin bertanya, Ustazah. Monggo, Bapak. Saya mohon maaf tidak on cam. Saya orang tua dari Pak Azam menanyakan terkait dengan mapel pilihan yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya. Yang pertama, kami sebagai wali santri mengapresiasi respon cepat dari pihak Senat untuk merespon kurikulum Merdeka ini, sehingga kemudian sehingga tahun ini kemudian bisa diterapkan di Semat. Pak Rofik, terkait dengan ini mapel pilihan, Ustazah. Ini tadi yang saya pahami, 4 paket menu pilihan ini kan yang beda itu kan ada di satu pelajaran ya. Menu pertama itu yang beda adalah informatika. Menu kedua itu yang beda adalah bahasa Inggris. Menu ketiga geografi. Yang keempat adalah PKW. Yang ingin saya tanyakan bahwa nanti terkait dengan bakat minat siswa itu, apakah kemudian mengajunya itu lebih banyak kepada mata pelajaran yang beda ini di mata 4 menu ini pilihan ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti lebih spesifik akan disambung oleh Ustazah Aisyah selaku guru BK seperti itu. Terkait dengan di manakah variabel bakat minat dapat memetakan siswa ke dalam 4 mapel yang berbeda tadi dari setiap menu seperti itu. Jadi bakat minat di sini kami menggunakan instrumennya Riasek sesuai yang ada di panduan program pemilihan mapel. Nah, di sana di instrumen tersebut akan diterjemahkan apakah siswa nanti dominan ke variabel R, I, A, S, E, atau C, yang mana setiap variabel tersebut akan relevan dengan beberapa program studi atau program keilmuan tertentu. Nah, kami kemarin sudah berdiskusi dan berkolaborasi bahwa misalkan untuk apabila siswa terjaring minat bakatnya itu ternyata disimpulkan dipetakan dalam variabel R.
Seperti itu. Nah, di variabel R tersebut ada beberapa bidang profesi yang sesuai. Nah, setelah kami cermati, maka dari bidang profesi tersebut akan lebih relevan ke informatika misalkan. Kemudian untuk variabel yang lain, bidang profesinya lebih relevan ke mapel bahasa Inggris tingkat lanjut seperti itu. Jadi setelah diterjemahkan dalam masing-masing variabel, selanjutnya kita terjemahkan ke dalam apakah geografi, apakah informatika, apakah bahasa Inggris tingkat lanjut, ataukah PKWU. Seperti itu, Bapak. Oke. Bagaimana, Bapak? Bapak. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi. Saya tanya, nggih. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini saya kan nggak up to date ya dengan kurikulum yang sekarang. Terus terang saya tuh bingung ngikuti up to date kurikulum sekarang. Karena sudah lama sekali saya tidak terlibat ya. Jadi saya ngajari anak saya tuh SD dulu. Jadi untuk SMP, SMA-nya tuh karena mondok, jadi nggak pernah ngikuti seperti apa perkembangannya. Cuman gini, ini kan sudah mulai penjurusannya nanti di kelas 2 atau di kelas 11. Ini penyesuaian anak-anak dengan penjurusan ini di semester ini, maksudnya di semester 2 ini dari kelas 1 ini seperti apa gitu untuk memilih nanti di kelas 2 itu penyesuaiannya dari semester ini seperti apa anak-anak pelajarannya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah nanti penjurusan ini bisa membantu anak-anak kami ketika akan memilih universitas dan jurusan di universitas tersebut. Nah, itu relasinya nanti seperti apa Bapak Ibu? Terus persiapan kami orang tua itu nanti seperti apa? Itu yang kami tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang poin kedua terkait apakah penjurusan ini berpengaruh ke depannya pada saat siswa nanti memilih program studi lanjutan seperti itu. Jika mengaca pada seleksi penerimaan mahasiswa baru, utamanya untuk yang SNBT, kalau SNBP berdasarkan prestasi tadi memang sudah disampaikan di awal, ada faktor-faktor nilai akademis dari fase E maupun fase F seperti itu. Nah, untuk yang SNBT, jadi SNBT saat ini ada perubahan ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa perubahan baik dari segi subtesnya juga yang didominasi oleh satu TPS, subtesnya untuk TPS, kelompok TPS, kemudian ada juga subtes terkait literasi baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia serta matematika. Jika diperhatikan dengan format seperti itu, tidak ada spesifikasi penjurusan nanti IPA sendiri, IPS sendiri seperti itu. Dengan struktur kurikulum, struktur mapel pilihan tadi yang sudah kami sampaikan, harapannya dengan adanya pilihan mapel MIPA membantu siswa nanti untuk mempersiapkan menghadapi SNBT tersebut karena memang didominasi oleh penalaran dan logika berpikir seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang jika siswa nanti ke depannya mengikuti jalur melalui tes. Nah, mungkin dapat diperjelas oleh Ustaz Hendika. Menambahkan mau begitu. Jadi istilah penjurusan ya yang sudah berlaku selama ini untuk kurikulum merdeka ini agaknya sudah tidak digunakan lagi ya, istilahnya begitu. Sehingga kemarin ketika ada kurikulum merdeka ini tren sains gitu ya, pesantren sains yang sejak awal didirikan itu punya komitmen dan visinya pun juga mengarahkan para profil lulusannya, para santrinya nanti untuk menjadi calon ilmuwan sains kealaman ya. Ini kan kalau dulu kita sebut SMA IPA lah begitu ya secara umum. Nah ini sekarang kemarin sempat kita itu bingung, wah ini gimana nggak ada penjurusan gini ya. Gitu.
Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, maka trend science ini tetap akan istilahnya bukan dijuruskan gitu, Bapak Ibu, supaya kami tidak menyalahi pakem dari pemerintah gitu. Tapi akan tetap menyelenggarakan layanan pembelajaran ya dan juga pendidikan tentu saja yang memiliki relevansi dengan visi dan cita-cita besar kita begitu. Sehingga tadi ketika ditanya Pak ini nanti akan bisa membantu anak-anak ke perguruan tinggi atau tidak. Kalau jalur masuk dari putra-putri Bapak Ibu pakai jalur tes yang pemerintah, istilahnya sekarang SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, itu kompetensi di bidang kimia, fisika, biologi memang tidak digunakan secara langsung Bapak Ibu. Kalau pakai jalur SNBT, gitu, karena itu hanya dua jenis ya, yaitu tes potensi skolastik sama literasi, gitu. Nah, tapi kalau jalur mandiri, ya, jalur mandiri ini seandainya nggak keterima jalur tes, nah tiap kampus ini berbeda-beda Bapak Ibu. Cuman beberapa yang kami tahu dari informasi yang kami dapatkan, pihak kampus yang jalur mandiri ini masih ada yang menggunakan tes dengan soal-soal di bidang IPA. Ibaratnya kalau dulu tes apa itu IPA gitu ya, nah, gitu, atau tes IPA IPS gitu. Sehingga kita di tahun ini memang baru ini ya. Jadi ini kita menghadapi sesuatu yang baru, yang mudah-mudahan saja putra-putri Bapak Ibu besok ketika sudah kelas 3 gitu, bentuk tesnya itu sudah clear ya. Hari ini kami masih terbentur pertanyaan begini Bapak Ibu. Ini nanti kalau putra-putri panjenengan itu bagus ya di bidang sains ya tertentu, di bidang tertentu. Nah, sementara jalur tesnya nanti jalur tes seperti ini, pakai tes potensi skolastik dan literasi gitu ya. Nah, ini kan kemampuan dia di bidang sains yang mendalam seperti kimia gitu ya, atau fisika itu kan tidak langsung bisa dihargai gitu ya, dites gitu. Tidak dites secara langsung. Nanti kalau kelas 3 kan sudah clear ini nanti. Mudah-mudahan ketika putra-putri Bapak Ibu sudah kelas 3 nanti, ini sudah semakin jelas SNBT seperti ini. Mungkin bisa berubah lagi Bapak Ibu ya. Ya kita harus adaptasi ini. Ini pemerintah di tahun-tahun ini memang ada dinamika yang harus disikapi oleh lembaga, oleh sekolah gitu ya. Nah, trend science walaupun tidak ada penjurusan, tapi tetap trend science, Bapak Ibu. Ini yang saya garis bawahi. Ini tetap pesantren science, gitu, gitu. Nah, terkait dinamikanya, oke kita ikuti, silakan, gitu ya. Tapi mungkin sebagian orang tua ada yang pengen anaknya jadi dokter, gitu ya. Atau ada yang kepingin putra-putrinya ada yang jadi apoteker, jadi bidan, atau jadi fisikawan, atau bidang-bidang lain, gitu. Akan tetap kami dukung ke sananya, ya. Jangan khawatir. Nah, mohon juga dukungan dari Bapak Ibu. Ini nanti untuk pemilihan mapel fase F ini nanti yang salah satu dari 4 menu tadi itu biar cocok gitu ya. Nah, nanti masukan dari Bapak Ibu akan menjadi salah satu variabel dalam penentuan. Nggih, mekaten ngapunten nggih berbelit-belit ini karena memang mencoba nyikapi hal baru juga lumayan ini. Nggih, saya kembali. Ya, alhamdulillah memperjelas kok itu Ustaz. Paling enggak kami sudah ada gambaran. Matur nuwun sangat. Sami-sami, Bu. Izin, Pak Ustaz. Monggo, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustadz, ini menyikapi tadi tentang TPA dan TPS. Karena yang TPA otomatis anak-anak Trensen itu sudah di bidangnya, udah makanan sehari-hari. Untuk TPS ini, apakah ada program dari sekolah khususnya untuk pendalaman untuk ke anak-anak bahwa TPS itu semacam ini, biar anak-anak besok semuanya di kelas 12 mereka tidak kaget tentang TPS itu sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kali Bapak sinten nggih sebelumnya? Bapak Heri, Pak Ustaz. Oh nggih. Nggih, suwun. Nggih, ngapunten. Nggih, pertanyaannya saya ini kewau untuk TPS apakah anak-anak
di yang sekarang kan putra-putri panjenengan kan masih kelas 1, nggih, tenang mawon Bapak Ibu. Nggih. Nanti untuk yang sudah kelas 3, nah ini yang kelas 3 hari ini saja. Mohon maaf saya potong karena anak saya yang di kelas 3 ini kemarin itu yang di kelas 3 ini agak bimbang. Ini gimana ya yang TPS kayak gini, yang TPA kayak gini, padahal kami itu sudah diprioritaskan, diutamakan yang di TPA-nya. Tahu-tahu kementerian berubah, jadi semua program sekolah berubah semua, kan kasihan anak-anak kelas 3 ini, terutama itu Ustaz. Semoga bisa menjadi itulah untuk yang anak-anak kelas 2 dan kelas 1 bisa berkata anak-anak kelas 3 gitu. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Pak Heri, nggih. Jadi kami dari sekolah ini sebenarnya sejak bulan November kemarin juga sudah membahas terkait dengan perubahan ini dan juga rencana strategi yang akan digunakan. Nanti putra-putri Bapak Ibu, ini bocoran nih Bapak Ibu ya, cuma tanggalnya nanti akan kami umumkan kemudian. Rencana dari sekolah akan ada program intensif terstruktur seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita sebut sebagai PIT, dengan intensi, dengan tujuan dan penekanan nanti pada penyiapan putra-putri Bapak Ibu untuk benar-benar siap SNBT dengan berbagai macam bentuk hal barunya. Jadi bahkan kami sudah mengadakan tryout sebelumnya untuk penjajakan awal begitu. Nah, nanti program akan kami mulai setelah penilaian akhir tahun semester 6 untuk persiapan SNBT-nya Bapak Ibu. Jadi sekitar bulan akhir Februari kalau enggak pada awal Maret menjelang Ramadan itu sekitar 2 pekan penuh. 2 pekan penuh. 14 hari. Putra-putri Bapak Ibu akan kami siapkan suatu program yang akan memandu mereka, membekali mereka, memberi gambaran yang utuh bagaimana kira-kira TPS ini berdasarkan informasi yang terbaru. Itu kami juga sedang merangkul SSC, salah satu LPP yang memang sudah berkolaborasi dengan Trendsign untuk tahun-tahun sebelumnya juga. Kemarin sudah berdiskusi dengan kepala cabangnya dan sebagainya, bagaimana menyikapi ini. Nah, ini nanti ada formula yang akan kita berikan kepada putra-putri Bapak Ibu agar ikhtiar via jalur SNBT Bapak Ibu ya. Jadi kalau ikhtiar ini kan nanti jalurnya SNBT. Kalau yang mandiri itu kan nanti lain lagi gitu ya. Ini untuk SNBT ini yang TPS ini akan kami siapkan gitu. Termasuk nanti akan kami berikan laporan perkembangan Bapak Ibu putra-putrinya seperti apa ketika nanti sudah jalan programnya. Sekitar bulan akhir Februari sampai awal Maret menjelang Ramadan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi monggo dipantau mawon, nggak usah khawatir. Nanti kalau putra-putrinya sempat ngeluh waktu ada sambangan atau ada waktunya sesi telepon, masih galau, masih bingung. Di sini ada Ustazah Aisyah, ada Ustazah, kalau santriwati bisa ke guru BP, ke Ustazah Ruruh. Ini insya Allah kami akan siap untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah yang terbaru. Jadi SNBT ini saya garis bawahi lagi, kami ada program yang akan menyambut atau yang sudah disiapkan untuk putra-putri Bapak Ibu. Harapan kami, kalau bisa putra-putrinya jangan ambil ini di luar, gitu ya. Harapan kami ya. Kecuali yang sudah ada, sudah booking, mau masuk ke Polri Pak, nah sekolah mana misalkan nih Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kalau yang putra-putranya kelas 3, ini sebenarnya untuk yang kelas 3 nih Bapak Ibu, itu harapan kami ikut PIT di sekolah, gitu ya, ikut bimbingan di sekolah. Kenapa di sekolah? Selain dapat program yang sudah dirancang khusus tadi, putra-putri Bapak Ibu tetap bisa ngaji kalau di sekolah itu, gitu. Lah ini kami ingin ngasih istilahnya apa ya, pesan tambahan gitu ya. Ikhtiar dunianya kan melalui LBB tadi Bapak Ibu ya, itu persiapan bekal dunianya itu situ. Nah, ini persiapan langitnya itu juga disiapkan kalau di pondok gitu ya. Tirakatnya itu bisa dikontrol kalau di sini. Sehingga kami bisa tahu putra-putri Bapak Ibu itu kalau sholatnya telat apa enggak gitu ya.
wiritannya jalan apa enggak gitu, ngajinya gimana gitu kalau masih di pondok. Harapan kami nanti setelah sesi kurikuler berakhir, ujian berakhir, Bapak Ibu bisa mempercayakan pada sekolah untuk membantu menyiapkan nanti dalam tes-tes ke perguruan tinggi. Nah, itu bentuk ikhtiar kami. Nah, Pak Heri, Mas Punti. Oke, matur suwun Ustaz. Ya, semoga aja ya ini khususnya untuk kelas 10 Ustadz ya, ini untuk TPS-nya bisa digenjot, bisa dilatih mulai dari sekarang, karena apa ya, lagi-lagi besok kita kan persaingannya itu kan ketat antara IPA dan IPS gabung jadi satu ya kan, jadi ya lagi-lagi ya itu memang ikhtiar langit sama ikhtiar dunia itu ya memang perlu, memang harus di pondok. Terima kasih sebelumnya Ustadz informasinya ya. Terima kasih jawabannya. Makasih. Assalamualaikum. Sedikit menambahkan Bapak Ibu sekalian, memang untuk persiapan di kelas 12 itu tidak bisa instan. Jadi memang dari kelas 10 itu kalau bisa memang santri sudah punya persiapan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ketika ke liburan kemarin mendapati putra-putrinya ada yang mungkin lapor atau curhat kesulitan mengikuti pelajaran yang ada di sini, karena di sini tuh persaingan memang cukup ketat Bapak Ibu sekalian. Jadi persaingan cukup ketat. Mungkin ada dulu itu yang di sekolahnya itu selalu peringkat 1 di sekolah asalnya, tapi ketika ke SMA Terasain ternyata dia terlempar dari 10 besar itu ada. Dan ini jangan sampai patah semangat, Bapak Ibu sekalian tetap memberikan motivasi, tetap memberikan memberikan semangat kepada putra-putrinya. Nah, ketika liburan itu mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang santri itu kalau udah liburan apalagi cukup lama itu biasanya ya udah bebas. Wah, jadi benar-benar di-off-kan dari semua kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau bisa misalnya ada yang belum dikuasai di satu bidang ini, mungkin bisa ya kalau Bapak Ibu punya punya kapasitas bisa mengajari putra-putrinya sendiri, atau mungkin mengikuti kegiatan les tambahan di rumah ketika liburan, ataupun bimbel-bimbel mohon dilakukan ketika liburan, seperti itu. Bukan ketika KBM sekolah, karena kegiatan di sekolah di pondok sudah cukup padat. Nah, itu sudah harus diikuti oleh seluruh santri. Nah, kegiatan yang misalnya ada apa yang Bapak Ibu melihat putra-putrinya belum sampai ke tingkat yang yang diinginkan, itu mohon ketika liburan bisa dimanfaatkan. Okay. Dan juga kita acara-acara Bapak Ibu sekalian, acara-acara mohon seperti sampai kemarin ketika pertemuan santri baru ya. Acara-acara mohon ketika KBM tidak ada. Ya, acara-acara keluarga, acara-acara apa itu ya. Mohon dilakukan, bahkan mungkin umroh pun dilaksanakannya ketika liburan. Seperti itu, agar tidak mengganggu persiapan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik nanti ke kelas 11 atau kelas 12 maupun nanti lanjut ke tingkat perguruan tinggi selanjutnya. Seperti itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Halida. Smart bekerja sama dengan universitas ya Bu, yang kalau bekerja sama ada ITS juga UNESA, cuman tidak dalam kerjasama masuk perguruan tinggi di jalur prestasi. Jadi sejauh selama ini saya mendampingi anak-anak di jalur SNMPTN dulu penyebutannya, sekarang menjadi SNBP. Penerima atau yang diterima di perguruan tinggi tidak didasarkan pada MOU memang. Murni pada nilai rapot yang didapati anak-anak dari semester 1 sampai dengan semester 5, ditambah dengan penunjang lainnya yaitu sertifikat yang pernah diikuti selama 3 tahun selama di Transign, dan juga portofolio jika anak tersebut memilih prodi seni dan juga olahraga.
Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa saya mau tanya dengan Bu Ila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Monggo. Ya, saya dengan Bu Ila. Ini saya mau tanya ya Ustadzah, mungkin ini agak melenceng gitu. Ini untuk mungkin untuk program misalkan ada beasiswa seperti itu kan, misalkan contohnya Max gitu ya. Itu mungkin di kelas 12 gitu, sekitar bulan Februari. Nah, itu kalau saya lihat persyaratannya itu kan memang sudah dijuruskan. Kalau di sana itu misalkan ambil IPA itu pelajaran apa aja lah. Ini kalau saya lihat itu kan minimal nilai itu 80 sampai 85 untuk IPA misal. Sementara kemarin itu anak saya itu sempat curhat, susah untuk dapat nilai segitu seperti itu ya. Sementara kalau kita bersaing dengan sekolah lain, sementara itu kan untuk menjaring administrasinya lah. Kita daftar aja harus nilainya sekian gitu. Lah sementara kalau di Trend Science katanya susah seperti itu. Kemarin bagaimana mungkin ada solusi atau apa? Kan ini istilahnya saya cocok lah dengan untuk kurikulum merdeka. Jadi sudah dijuruskan, ini memang ada kalau kita mau masuk ke beasiswa itu sudah dijuruskan sesuai minat bakatnya itu. Cuman kita itu kadang terkendala, kita mau daftar aja susah karena sementara mungkin sekolah lain nilainya tidak seketat mungkin di Trend Science seperti itu. Mungkin ada masukan atau apa? Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Ini Bu Baila nggih. Nggih. Mohon izin nggih untuk terkait dengan hal ini ya, ini sudah hampir tiap tahun ya ada pertanyaan yang memang serupa, Bu. Nggih. Jadi saya pakai jawaban template mawon gitu. Jadi begini, Bapak Ibu juga untuk yang para wali santri terkait dengan nilai yang diterima oleh putra-putri Bapak Ibu, ini prosesnya memang cukup panjang Bapak Ibu. Jadi di Trend Science bagaimana siswa itu sampai dapat nilai taruhlah 80 gitu Bapak Ibu. Itu sebagaimana juga di sekolah-sekolah lain, ya. Ini memang prosesnya cukup panjang, sehingga banyak orang yang terlibat di situ, mulai dari guru mata pelajaran, terus kemudian ada juga guru di bidang PAI, BPKN, guru wali kelasnya juga nanti juga akan memberikan satu masukan juga, gitu. Bahkan kepala sekolah itu intervensi, Bapak Ibu, kalau melihat ada nilai khususnya bidang sains yang di bawah KKM. Pasti kepala sekolah nanti tanya gitu. Ini nilainya benar dah, prosesnya apa sudah lengkap gitu. Karena guru nanti harus bertanggung jawab terkait dengan nilai itu. Ada memang kecenderungan nilai-nilai yang diterima oleh para alumni Trend Science itu apa adanya gitu ya. Kelihatan nilainya kok 75 gitu, 75, kadang-kadang cuma sekian gitu, Bapak Ibu. Ini saya harus sampaikan Bapak Ibu juga untuk para wali santri yang lain bahwa di Trend Science kami sangat menghargai proses Bapak Ibu. Gitu. Ada ada suatu hal yang tidak bisa kami lewatkan gitu ya. Pokoknya kok nilainya minimal 80 lah misalkan ini. Ini saya pernah dengar juga gitu, ada suatu masukan atau request gitu ya. Bahkan dulu ada salah satu pejabat di kampus ternama di Indonesia gitu datang ke kita gitu. Ini saya kasih spoiler gitu Bapak Ibu, bocoran itu dari UI Bapak Ibu. UI apa? ITB, maaf saya koreksi, dari ITB. Dari ITB itu mampir ke sini itu. Karena melihat alumni kita yang keterima di sana itu bagus gitu. Mereka anak-anak kan ada beberapa alumni yang masuk ke ITB gitu. Kok nilainya kok nggak sebagus ini ya? Tapi performansinya kok bagus gitu loh. Nilainya cuman taruhlah nggak sampai 90 gitu ya. Tapi ketika tampil di perguruan tinggi, mereka
bagus gitu. Mereka bisa kompetitif, bahkan mengungguli sebagian yang nilainya di atasnya gitu. Kenapa begitu? Terus dipeseni sama mereka, ya kalau bisa diatur lah Pak. Ya, itu. Nah, ini yang bagian yang kami tidak bisa Bapak Ibu. Itu. Terus terang kami sebagai pendidik juga maunya sih biar anak-anak punya peluang yang besar bisa masuk perguruan tinggi kalau via jalur beasiswa, kalau memang bagus. Ini terakhir kemarin Bapak Ibu, ada salah satu alumni kami yang ditawari beasiswa ke Fakultas Kedokteran di Unisula. Sebenarnya Bapak Ibu, syarat nilainya itu kurang. Sebenarnya syarat nilainya itu ada yang kurang, administrasi itu. Harusnya dicoret itu. Tapi begitu dites Bapak Ibu, nilainya melampaui anak-anak yang nilainya tinggi. Kemarin saya sempat kaget itu. Gitu. Jadi nilainya dia itu cuma 83, itu harusnya minimal 85. Ketika dites kemarin hasilnya itu sempat kita dikasih bocoran gitu. Kok lebih bagus daripada yang nilainya 95 gitu. Begitu. Artinya nilai anak-anak memang bukan sepenuhnya juga dari kami bisa ikut mengontrol gitu. Itu prosesnya cukup panjang dan kami percaya Bapak Ibu kalau putra panjenengan punya nilai 70 sekalipun gitu ya. Atau 75 ya. Ya memang demikianlah kompetensi atau hasil evaluasinya gitu. Kami tidak akan mencoba untuk men-scale up misalnya gitu ya, di markup atau seperti apa, enggak Bapak Ibu. Kami komitmen proses putra-putri Bapak Ibu dan insya Allah sebagaimana yang sudah terjadi di generasi sebelumnya, bahkan sampai di Zenit ini Bapak Ibu, angkatan terakhir yang barusan lulus, itu tingkat diterima di perguruan tingginya sangat tinggi sekali. Gitu. Kalau dibandingkan nilainya sama sekolah-sekolah sebelah Bapak Ibu, ya kami tahu lah ada sekolah negeri atau swasta ini, nilainya kalah Bapak Ibu. Gitu. Tapi ketika mereka kemudian ikut tes, gitu ya, nah itu kemampuan aslinya akan muncul. Itu ngatan Bapak Ibu nggih. Ngapunten, kami percaya kok putra-putri jenengan dengan nilai yang kami berikan, insya Allah dengan proses yang benar, tetap nanti dengan ikhtiar yang benar, nanti diberikan Gusti Allah tempat yang terbaik ya untuk belajar. Pun khawatir, kalaupun nilainya mungkin kelihatan cupu-cupu gitu ya, yang penting prosesnya itu mudah-mudahan memang ininya suhu. Ini kemarin sempat kaget itu anak angkatan yang barusan lulus itu dari 140 berapa kemarin 40 ya sekitar 140-an ya Bu ya. Itu hampir 100% itu. Ya, itu 90%-an Bapak Ibu. Itu yang keterima di perguruan tinggi negeri dan jurusan-jurusan yang bagus. Kalau kami cek lagi nilai rapotnya itu ya sempat pesimis juga ini bisa diterima apa enggak gitu ya. Nah, tapi kemampuan anak-anak yang diperoleh dengan cara yang benar, kami juga natural saja, pokoknya alami saja gitu. Insya Allah nanti Gusti Allah akan menyiapkan yang terbaik buat putra-putri panjenengan juga, gitu. Makatan, kalau informasi beasiswa nanti dibantu sama guru BP, kami ada banyak anak-anak kami itu. Oh iya. Ini ada sedikit Bapak Ibu. Ada salah satu alumni kami datang ke sini setahun yang lalu kalau nggak salah. Waktu itu masih kepala sekolah lama itu. Ini Pak Rofik, ada Pak Rofik di sini. Itu Pak Rofik sendiri sempat mau ketakutan itu sama Pak Umbaran. Karena nilainya memang yang termasuk yang rendah Bapak Ibu. Itu kalau dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain di sini rendah gitu. Maksudnya dia termasuk low lah, intermediate ke bawah. Ternyata dia datang ke sini itu mengucap terima kasih gitu. Pak, ini saya sekarang jadi juara kelas di sini di Poltek Negeri Malang. Nanti bisa jenengan cek gitu. Anda Fahrul Yanda gitu ya. Kami sempat kaget itu. Kok bisa jadi juara kelas di sana? Di sini kelihatan kemampuannya itu sangat pas-pasan sekali gitu ya. Alhamdulillah gitu. Begitu masuk di perguruan tinggi, dia bisa belajar dengan baik, bisa beradaptasi ya, bahkan berprestasi begitu. Mangkatan nggih, ngapunten, ini mungkin pertanyaan yang sama ini trend science kami tetap menjaga, kami tetap upayakan bahwa nilai yang
diberikan ke putra-putri panjenengan itu ya demikian adanya. Nggak ada intervensi kayak kepala sekolah pun nggak bisa ngubah nilainya siswa gitu ya. Dalam arti memang itulah proses, hasil dari prosesnya para putra-putri panjenengan gitu. Jadi, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan tadi. Pripun Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mohon izin untuk on cam untuk dokumentasi kegiatan untuk berfoto bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di bulan Maret SMA Trendsen akan divisitasi akreditasi karena kemarin tahun 2022 sudah berakhir, habis masa berlakunya akreditasi kami, kemudian diperpanjang 1 tahun. Insya Allah bulan Maret ini SMA Trend Science akan diakreditasi yang kedua kalinya. Mohon doanya, dukungannya, dan ini juga termasuk ini juga foto-foto ini kami buat bukti ya, bukti kerjasama dengan orang tua wali santri. Mohon Bapak Ibu kameranya dinyalakan ya. Kameranya mau dinyalakan untuk bukti kami telah melakukan sosialisasi ataupun interaksi dengan Bapak Ibu wali santri. Kami akan foto. Mohon semuanya bisa senyum. Senyum terbaiknya. Terima kasih. Itu 1, 2, 3. Ya, yang keduanya. Sebentar Bapak Ibu. Sudah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Oke. Matur nuwun Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu tadi. Baik Bapak Ibu, acara belum selesai. Acara ini akan kita tutup dengan doa agar menambah barokah pertemuan melalui virtual Zoom ini. Untuk doa akan dipimpin oleh Ustadz Umbaran selaku Kepala SMA Trendsense. Kepada beliau kami persilahkan. Zudi, apakah ada? Ustaz Zudi? Enggak ada. Baik, kita berdoa bersama untuk keberkahan, kemanfaatan seluruh santri SMA Trendsense Tubireng dan juga kesuksesan semuanya, terutama SMA Trendsense Tubireng kelas 10. Semoga semuanya diberikan kesabaran, kekuatan, kelancaran dalam menimba ilmu di pesantren Tubireng, pesantren Sains Tubireng. Ala haziniyah wala kulin sholihah lana walakum walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ashabana wa masyayikhana wa talamizana wa tilmizatina wa lana khusun fi hazil madrasah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-jali wal syarri dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
ditutupnya dengan doa, maka selesailah pertemuan virtual Zoom yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada tindak tutur saya yang kurang berkenan di panjenengan semua, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dari kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustazah. Izin live ya. Bisa meninggalkan ruang Zoom.